0,65 berarti kan 650 gram. Nah, di sini dia hasil recovery-nya 502. Jadi kemungkinan di sana di sil-silnya ada kebocoran tadi. Kurang berarti Mas ya? Kita isi 650. Oke, vakum selama tadi vakumnya 20 menit. Kemudian pengecekan kebocoran kevakuman. Lalu ada oli kita injek kembali. Tadi yang dari sisi bengkel lebih proper, kemudian dari sisi customernya lebih merasa akurat dari pengerjaannya. Kemudian pasti percaya akan tumbuh, kemudian nyaman juga. Dia akan naik. Tapi ini kan naiknya, ini kan kita nggak bisa mengukur mili Pak hitungannya. Tapi kalau dengan alat itu bisa mengukur milibar. Di sini kita bisa memantau Pak reportnya. Dia lagi ngapain ini AC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada, selamat sore. Video kita kali ini masih membahas satu tools fitur dari mobil-mobil masa kini, yaitu AC. Dan sangat membuat kita kepayahan kalau pada saat siang hari AC mati ya. Dan kita sudah ada Mas Hardi yang akan mengulas permasalahan-permasalahan AC, tetapi Mas Hardi akan mengulasnya menggunakan teknologi terkini. Ya, Pak Taufik. Teknologi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Sore-sore datang, Pak. Sore-sore datang ke sini hari Minggu, tadi liputan tamu istimewa ya? Iya. Ada yang mau menikah, ada yang mobil rusak. Tamu semua itu, Pak? Tamu semua. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan mobil tamu ini nih. Kenapa nih Mas, customer kita nih? Ya, untuk mobil ini sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini untuk mobil ini kita lagi perawatan AC, Pak. Ini baru aja kita rakit kembali setelah kita lakukan pengecekan dan perawatan penggantian oli kompresor, sil-sil AC. Nah, ini kita lakukan. Ini tadi udah kita pulihkan atau kita recovery untuk freonnya. Dia harusnya 650 gram sesuai dengan ini, Pak, spek yang ada di sini. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Ini 0,65 berarti kan 650 gram. Nah, di sini dia hasil recovery-nya 502. Jadi kemungkinan di sana di sil-silnya ada kebocoran tadi. Kurang berarti Mas ya? Ya, berkurang dia. Udah kita lakukan penggantian. Kemudian untuk olinya di sini yang kesedot 11 nanti akan kita kembalikan kembali. Nah, ini kita kemarin sudah melakukan sedikit demonstrasi mengenai alat ini, Pak. Iya. Texa Comfort yang seri 712. Nah, ini sekarang kita mulai lagi tapi dengan pemantauan yang berbeda. Oke. Seperti apa pemantauannya kita coba setting dulu. Nah, di sini tadi pemulihan sudah. Kemudian ini akan kita vakum ya. Kemudian akan kita vakum ini selama tetap kalau kita memvakum 20 menit, kemudian pengecekan kebocoran 4 menit karena dia double evap, Pak. Oh, jadi double evap, double blower, kita vakumnya agak sedikit lebih lama. Kemudian injeksi olinya. Nah, ini langsung kita isi aja karena di sini udah ada 11 gram ya. Nah, ini kita kembalikan 11 gram lagi. Oke, kemudian injection UV-nya kita nggak perlu lakukan karena kita nggak sedang ngecek kebocoran. Lalu kemudian kita isi daya. Nah, di sini untuk isi daya tadi harusnya 650 ya. Ya. Oke, ini kita sesuaikan di sini Pak Taufik. Kita isi 650. Oke. Nah, ini vakum injeksi. Vakum selama tadi vakumnya 20 menit. Kemudian pengecekan kebocoran kevakuman. Lalu ada oli kita injek kembali. Tadi yang keluar 11 gram, kita kembalikan 11 gram. Lalu kemudian di sini ada isi ini ya. Isi freon ya. Freon, isi daya ya. Freon ini kita bisa melalui selang low pressure atau selang high pressure atau keduanya. Yang kita berikan adalah konfigurasi keduanya. Kelihatan Pak Taufik? Kelihatan. Nah, sekarang kelihatan. Tadi nggak begitu. Oke, ini kita konfirmasi saja. Kita mulai. Ini yang penting dipastikan semuanya dalam kondisi terpasang dengan baik, Pak. Oke. Di sini apa aja disambung kemana sih Mas? Ini selang low pressure, Pak. Oh, low pressure-nya ini tadi kita udah cek, ini nggak ada bekas-bekas kebocoran, tapi di area sana, di area kompresor sini, ini tadi ada bekas kebocoran ya, termasuk selang. Nah, tadi ada silnya, kita lakukan penggantian sil.
Nah, untuk saat ini kita akan proses vakum karena tadi udah recovery di awal. Ya. Ini akan kita vakum setelah dilakukan pembongkaran. Nah, konon katanya yang namanya mesin ini, Pak, ini kita bisa, kan kalau saya nunggu di sini berdiri kan agak lama, Pak. Oke. Nah, kita akan coba tunggu atau pantau statusnya dari HP. Oh, jarak Kita jauh coba ya? ya. Oh. Jarak jauh ya? Jarak jauh ya. Jadi mesin ditinggalkan, tapi kita bisa kontrol, pantau dari jauh ya? Iya, kita bisa kontrol atau kita bisa pantau dari jauh. Nah, seperti ini adalah ada namanya aplikasinya itu Convert, Pak. Di app ini, di app apa namanya? Play Store. Play Store. Play Store kita bisa download di sana. Nah, di sini kita bisa memantau, Pak, reportnya. Dia lagi ngapain ini AC-nya. Daripada kita berdiri di sana. Hah? Emang ini sudah connect, Mas? Oh iya dong, connect. Wah. Nah, ini kita coba setting dari sana, Pak. Kan untuk nunggunya itu kan agak lama ya. Kita Iya, bisa pantaunya dari tambah sana. berapa menit, Mas? Total? 4 menit. 40 Jadi 24 ya? menit, ya. Oke. Nah, ini kita akan lanjutkan. Sudah kita sambungkan, lanjut. Buka, sudah kita buka ya. Kita maksudnya buka itu dikencangkan, Pak. Buka perangai karena bahasa Indonesia ya, kurang begitu baku untuk translate-nya. Sebenarnya adalah buka itu maksudnya di pasang knopnya kemudian dikencangkan, maka dia akan membuka dengan sendirinya. Kemudian kita lanjut untuk melakukan vakum. Nah, ini vakumnya kan lumayan lama, Pak. 19 menit ya? Ya. Baik. Ini kita proses vakum. Mas Ardi, kalau boleh tahu, Ya, Pak. mobil ini datang ke sini kasusnya apa? Kasusnya adalah mobil baru didapat oleh customer. Oh, baru beli. Pak Ridwan ini baru beli mobil Nah. Serena ini. Terus? Dia habis dulunya punya Grand Livina. Grand Livina dijual pengen mobil Yang yang lebih besar. kayak kita punya. Ya, ini Serena yang lebih besar. Nah, Begitu beliau dapat, lah udah langsung dicek secara general aja. Ini kita mulai cek dari sektor kaki-kaki, kemudian sampai ke AC. ke AC. Nah, ini kita sudah lakukan inspeksi tadi ya. Di AC ditemukan tadi kendala ada kebocoran berarti? Nggak ada. Jadi nggak ada? kebocoran ada, seal-nya. Tapi Seal. kalau masalah trouble AC nggak dingin nggak nggak ada. ada. Jadi sekalian ngecek general, sekalian dicek AC-nya. Karena kan sebuah momok ya, AC Iya. itu penting sekali ketika kita berkendara untuk kenyamanan. Kemudian di samping itu untuk keamanan juga ketika musim hujan tiba, Pak. Kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi biaya lebih mahal ketika nanti terjadi masalah di AC, maka dilakukan perawatan. Oke. Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik. Ini kan saya kan juga ya namanya bekerja ya, nggak cuma nontonin barang itu, Pak. Iya, jadi nonton ya. Iya, nggak cuma lihat itu doang aja. Tapi di sini saya bisa pantau, sekaligus saya bisa YouTubean, Pak. Ini saya cari tutorialnya tadi di ini YouTube-nya Mediatek. Beliau ini masih apa saya lupa ya, yang pernah ke sini itu. Nah, itu dia pernah membuat ini, Pak, ternyata. Cara memonitor. Ya? Iya. Okay. Monitor servis AC dengan menggunakan alat Texa Comfort. Oh, ternyata ini kan serinya 760. Iya. Ternyata Yang di ini 712 712 bisa ya? menggunakan aplikasi yang sama. Ternyata begitu saya coba ini barusan, wah, ternyata saya bisa jalan-jalan ke sana sambil memantau kondisi mesin vakum atau mesin AC yang ada di depan mobil Serena tersebut. Nah, sekarang posisinya di mana nih, Mas? Ini vakum, Pak. 17 menit lagi. Ini vakum, dia di 17 menit 50 detik. Nah, coba kita Untuk menyelesaikan ya? ini kan karena HP sedang dicas ya, Pak ya. Iya. Ini coba kita cek di sini apakah masih 17 menit. Wah, iya, Pak. Benar ya? 17 menit 43 detik. Live. Tadi Mas terhubung ke sini pakai WiFi atau pakai Bluetooth, Mas? Tadinya pakai benang, Pak. Benang, ya. Tapi karena teknologi udah modern ya kita pakai WiFi lah, Pak. Oke. Ya. Asal ada WiFi-nya di sebuah ruangan, kemudian kita samakan WiFi yang ada di mesin ini dengan HP kita, maka dengan mendownload aplikasi tersebut kita bisa melakukan remote. Oh, remote. Bukan remote, apa namanya? Pantau ya. Iya. Nah, seperti itu, Pak Taufik. Oh, tapi nggak sampai remote ya? Hanya mantau saja ya? Pantau, ya. Oh, Pantau. siap. Oke, ini sambil saya balesin WA, Pak ya. Mungkin saya sambil mantau. Ini karena masih lama nih, 17 menit nih. Ya, betul. Sedikit Mas Ardi. Ya, Pak. Sambil mantau WA. Saya ngasih tahu, mau bertanya. Ini apa sih manfaatnya buat seorang customer dengan AHA Motor memiliki alat seperti ini? Ya. Apa yang dirasakan oleh customer? Tentu customer merasa ini ya, apa namanya?
bengkel itu tersebut adalah bengkel yang proper. Oh. Nah, jadi bengkel punya alat seperti ini, bengkelnya proper. Oke, gitu. satu. Kemudian yang kedua lebih Menambah kepercayaan customer ya. betul, Oke. bengkel dari sisi bengkel lebih proper, kemudian dari sisi customernya lebih merasa akurat dari pengerjaannya, kemudian pasti percaya akan tumbuh, kemudian nyaman juga. Kayak gitu. Karena kita bekerja nyaman, bisa ditinggal-tinggal, kemudian customer juga nyaman karena freon yang dia miliki tidak terbuang. Oke. Karena ditampung oleh alat ini seperti itu. Kalau tanpa alat ini, kalau kita kerja manual, Ya. seperti apa prosesnya, Mas? Kerja manual tentu freon yang ada di sistem AC itu akan terbuang. Oke. Kita coba netralisir dengan botol yang ada airnya. Itu supaya tujuannya ternetralisir, tapi nggak tahu itu netral apa enggak. Oh, iya. Tapi yang jelas dengan adanya itu cukup menetralisir supaya udara sekitar tidak bau apek seperti bau freon ya Pak ya. Oke. Lalu kemudian setelah itu karena dia terbuang, akhirnya nanti ketika ingin mengisi, kita harus mengisi dengan freon yang baru. Kalau untuk pakai alat AC yang model konvensional. Ya. Tapi kalau model ini tentu selain dia punya freon itu harus bisa di recovery, dia juga bisa mentaker seberapa banyak freon yang masuk ke dalam sistem AC secara akurat sesuai dengan standar mobil. Lalu kemudian juga kita bisa menyambi itu apa? Pekerjaan. Ya, jadi kita bisa mengerjakan dengan pekerjaan yang lain. Seperti itu Pak Taufik. Ya, seperti itu. Dan nanti ada reportnya. Tentunya ini adalah reportnya. Jadi ada bukti seperti ini. Ini tadi yang sudah kita lakukan pemulihan dari mobil, ini ada 502 gram untuk ininya. Freonnya, kemudian olinya ada 11 gram. Seperti itu, Pak. Mas Ardi, di sini kan ada pendeteksi kebocoran. Tentu. Iya kan? Ya. Nah, kalau kita bekerja dengan alat konvensional, bagaimana cara mendeteksi kebocoran? Tentu untuk alat konvensional tetap ada, bisa dengan cara mendeteksi kebocoran yaitu dengan jarum analog. Jarum analognya yang seperti ini ini. ya? Apa namanya yang? Ini dia nih. Oke, jarum analognya Ini seperti caranya ini. ya. Nah, nanti ketika dia divakum, misalnya dia turun, kalau misalnya dia ada kebocoran, maka jarum ini akan naik. Jarum ini juga akan naik, karena dia ketika divakum harusnya kan turun mentok ya. Mentok dan juga kempot biasanya untuk selangnya itu. Nah, kalau dengan dia selesai divakum, kemudian ditunggu sekitar kurang lebih 5 menitan, maka dia akan naik. Tapi ini kan naiknya, ini kan kita nggak bisa ngukur mili Pak, hitungannya. Tapi kalau dengan alat itu bisa mengukur milibar. Detail ya? Detail sekali. Oke, siap, detail sekali. Baik. Nah, Sobat APedia yang ingin ke AHA Motor servis atau maintenance AC ya Mas ya? Ya. Nah, silakan datang ke AHA Motor. Kita gunakan alat ini sehingga Sobat APedia merasakan apa sih sebenarnya kendala dalam AC mobil saya. Kalaupun tidak ada, ya mungkin hanya sekedar untuk maintenance ya. Iya, paling nggak oli bisa segar kembali, maksudnya oli meskipun dengan alat ini Pak, itu tidak bisa men-flushing seluruh oli yang ada di sistem AC karena dia mengambil hanya sampling saja yang terikat dengan freon. Nah, tentu kan ada oli yang tidak terikat dengan freon ketika di sistem AC tersebut. Jadi itu oli yang tidak terikat freon itu pasti akan mengendap, dan endapannya kebanyakan di kompresor. Jadi yang ada di kompresor kita tuang, kita keluarkan, kemudian kita ganti dengan yang baru ketika kita akan memasang. Kemudian ketika kita akan kembali menginstal, tentunya ada oli yang terikat sama freon itu harus kita kembalikan berikut dengan freon. Kayak gitu Pak Taufik. Oke, baik. Nah, jadi customer merasa lebih ini Mas ya, lebih apa ya namanya ya? Lebih apa Pak? Percaya Pak? Nyaman. Iya, lebih data senang. Karena data yang ditampilkan oleh siapa namanya? Alat ini loh. Iya, Texa Convert ini dia akurat. Jadi nginjek freon ke dalam sistem AC itu bukan sesuatu yang asal-asalan. Iya, betul. Ya meskipun pakai alat manual itu bisa terhitung ininya, tekanannya, tapi secara berat gramnya itu dia tidak seakurat dengan menggunakan mesin ini. Oke, baik. Ini kita pantau lagi Pak. Lihat HP sambil saya membales ini. Nah, ini masih ada waktu 12 menit. Nah, saya bisa pegang HP ini sambil saya membuka aplikasi WhatsApp yang lainnya, Pak. Siap. Sambil kita tunggu Sobat APedia. Nah, ini Pak Taufik. Ini udah kita cek di sini ya. Tadi di sini udah ada pemberitahuan bahwasanya ini proses pengecekan kebocoran.
Ini yang 4 menit tadi. Ini tinggal tersisa kurang 1 menit ya? kurang dari 1 menit. Tapi dari kurang dari 1 menit ini di sini kita cek kalau analognya. Ini dia menandakan dia di bawah 0, Pak. Semua di bawah 0. Artinya dia habis. vakum. Oh, udah vakum semua nih. Sangat vakum sekali dan ditunggu sampai 4 menit. Ini tidak ada proses melakukan vakum. Dia tekanannya tidak bertambah. Artinya di dalam sistemnya AC di sana ini kondisinya rapat. Oh, tidak ada udara masuk gitu Tidak maksudnya? ada udara masuk. Oke. Nah, gitu. Ini tinggal 18 detik lagi. Setelah itu nanti akan melakukan proses inject freon. Berarti tidak ada kebocoran untuk AC Untuk saat mobil ini setelah dilakukan maintenance tadi nggak ada kebocoran. Amin. Baik. Untuk maintenance seperti ini Mas Ardi, Ya, Pak. berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh customer? Ya, kalau untuk proses maintenance seperti ini kita mengecas sekitar 600.000. 600.000. 600.000. 600.000 itu hanya proses di maintenance Ya. atau sudah termasuk ada berapa Proses maintenance-nya. maintenance Nah, saja? proses maintenance dan juga tambahan freon kalau misalnya nanti ada tambahan. Oh, Jadi kalau misalnya ada tambahan misalnya kayak evaporatornya bocor, Oke. terus kompresornya rusak Kompresor atau rusak. selangnya ada yang bocor nanti itu belum termasuk. Tapi biasanya kalau maintenance kan tidak banyak melakukan penggantian, Pak. Apakah akan ada perbedaan setelah maintenance dan belum maintenance? Ya, tentu secara dingin ada. Oh. Mungkin kalau tadi kita bicara masalah freonnya tadi kurang, tentu tadi kan dingin tidak maksimal. Oke. Makanya nanti akan kita cross check-kan dengan alat. Ini proses pengisian nih. Baik. Jadi Sobat TPedia yang berarti awalnya sebenarnya hanya untuk pengecekan ya Mas ya? Ya, betul, Tapi Pak. setelah itu baru dilakukan maintenance ya? Ya, Oke. akan kita pasangkan alat. Oh itu untuk tes ini ya? Tes untuk suhu ya Mas ya? Ya, Pak, tes suhu suhu, kabin Pak. ya? Betul. Baik. Nah, ini tadi kita isikan 650 ya, Pak. Ini isi daya sama dengan isi freon nih ceritanya ya? Ya, Oke. 600 berapa tadi? 650 Mas ya? 650. 650. 0,65 kg. 0,65. Kalau kita isi manual ada pengukur kayak gini? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nah, itu makanya kelebihannya dari menggunakan alat ini, Pak, Texa Convert 712. Jadi kalau kita mengisi manual itu isiannya pas atau tidak? Freonnya? Lebih atau kurang? Kalau kita melihat secara tekanan, Ah, tekanan ini, Pak, tekanan ini itu kemungkinan pas, kemungkinan. Oh. Kan kemungkinan. Tapi bisa juga nggak pas. Karena kan kita nggak bisa menimbang itu benar atau enggak. oh iya. Kayak gitu. Kecuali nanti setelah harusnya kita melakukan ini, Pak, apa itu namanya, sejenis trial. Trial Jadi ya? kalau menggunakan pengisian dengan menggunakan iya, tanpa ya. mesin Tanpa ini, mesin. kita isi dulu, kan nggak ada timbangannya tuh. Iya, benar. Nah, kemudian kita lakukan recovery dengan mesin ini. Nah, ketika di recovery apakah timbangannya pas atau tidak, nah itu nanti akan ketahuan. Oh iya ya. Iya. Jadi seberapa kuat feeling Mas Ardi gitu ya? Ya gitu, Pak, ya. Ini kita lanjutkan. Sudah selesai. Pemeriksaan tekanan AC. Nah, ini tadi karena saya milihnya otomatis, Ya. tapi ini ternyata mobil di bawah belum selesai dikerjakan, Pak. Oke. Nah, jadi kita cukupkan sekian. Oh iya. Baik. Ini proses apa lagi yang masih Ini dia dikerjakan nih? ngecek electrical fog lamp, Pak. Oh, Karena nggak bisa dilangsung sangat dihidupkan dekat dengan ya? fan bell, saya Oh, khawatir iya. nanti tangannya yang kesambar, Pak. Tangannya. Kasihan Mas Budi ya, Mas Budi ya. Jangan. Ya kayak gitu. Ini kita hentikan saja karena Baik. ini pemeriksaan AC saya pilih harusnya manual. Heeh. Kalau manual kan nanti kan kita nggak perlu pakai alat tadi. Heeh. Kayak gitu, ini kita hentikan saja karena waktu udah sore, Pak. Baik. Oke. Kalau untuk video lebih lengkapnya kita bisa melihat video yang di atas. Kayak gitu. Ini sudah, ini kita lepaskan selang dulu. Kenapa kita lepaskan selang? Karena setelah ini akan proses vakum di selang sini, Pak. Sisanya itu ya. Sisanya. Oke. Nah, ketika kita lepas selang seperti ini, kita harus pantau juga kondisi dopnya jangan sampai bocor. Oh. Caranya adalah dengan kita memberikan sabun atau air di dopnya. Oke. Mas Ardi, kalau fasilitas yang kita tawarkan seperti ini ditambahkan lagi dengan pencucian evaporator dengan tanpa buka itu gimana tuh Mas Ardi? Wah, itu bagus, Pak. Bagus ya? Ini ya bagus. Nah, Jadi kita nggak usah repot-repot buka evaporator, tinggal kita masukkan alat. nah. Semoga ada yang
memberikan kita alat tersebut. Oke, ini kita lanjut ke topik. Oke. Nah, ini adalah pemulihan zat pendingin atau freon yang ada sisa di selang. Selang ya. Jadi kosong Jadi ya. dihisap lagi. Ini nanti dia akan memvakum. Kayak gitu. Nah, ini coba saya tes di sini Pak, apakah terjadi kebocoran atau enggak. Sebentar Pak. Tak ini dulu. Ya, itu lagi dicek. Gimana? AC Pak. Ya Pak. Nah, tadi kan kita sudah ngecek dengan mesin ini untuk posisi kebocoran di antara seal dan juga evapnya Pak. Nah, kalau tadi kan dop ini masih terhubung dengan selang. Ya, betul, betul. Akhirnya kita nggak bisa memprediksi apakah dopnya itu bermasalah atau enggak. Tapi ketika kita sudah lepas seperti ini, dop ini harus kita cek ulang Pak. Jangan sampai dopnya bocor. Kita bisa menggunakan air atau bisa menggunakan air sabun. Lebih bagusnya sih air sabun. Karena kalau air sabun nanti ketika dia ada kebocoran dia akan Menggelembung ya. menggelembung. Nah, tapi dengan air ini aja cukup. Kita bisa melihat di sini dia kita cek apakah ada. Nah, ini di sini ada apa namanya? Gelembung udara yang Tapi baru sekali ya. keluar. Nah, ini kita akan keluar coba lagi? tunggu. Kalau misalnya ada keluar lagi kita coba kencangkan dopnya. Oh, enggak tuh. Bisa enggak? Enggak ya? Nah, itu cuma yang di antara sisi-sisi dinding yang terjebak air yang terjebak. Karena kan ini kan ada kontaminasi sama olinya. Jadi yang ada olinya itu dia terikat udara. Jadi yang dari samping sini dia sedikit demi sedikit keluar. Iya itu. Nyaman ya? Aman. Ini nggak ada kebocoran. Ya, di sini juga tidak ada kebocoran, hanya yang di dinding-dindingnya ini yang olinya terikat sehingga dia menjebak udara. Oke, ini kita coba semprot kemudian kita tutup. Oke. Ya Mas Budi. Nanti Mas Budi ini hari Minggu, jangan capek-capek. Semalam habis malam mingguan tuh. Sorry ya. Sorry Bud, malam Bud. Oke Pak, sip. Oke. Pekerjaan kita selesai. Tinggal nunggu yang pengerjaan lainnya. Baik. Seperti itu Pak Taufik. Semoga dengan melakukan periodical maintenance untuk AC ini lebih menjaga AC performanya lebih baik. Kemudian tidak terjadi kebocoran yang ditakutkan nanti kalau ada kebocoran, olinya ikut keluar, kompresornya tidak terlumasi oli sehingga mengakibatkan kompresor macet. Kalau kompresor sudah macet nanti akan gram-gramnya itu akan mengkontaminasi freon dan juga oli yang akan sirkulasi sampai ke kondensor, evaporator, selang-selang, yang itu akan menyumbat sistem AC dan menjadikan AC menjadi tidak dingin. Kalau cuma diganti satu parsial saja, maka ini akan mengakibatkan parsial yang baru aja diganti menjadi rusak kembali. Jadi harus ganti semuanya. Kayak gitu Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.